Kami tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ketika saudaraku yang ngakunya seiman dengan saya, orang muslim pun ketika melakukan seperti itu, saya hajar. Kalau sudah dinasihati tidak bisa. Mari kita bersatu, kalian saudara-saudaraku umat Kristen, dengan kami umat Islam, bersatulah. Saya pada malam ini ingin menyampaikan sesuatu hal yang sangat-sangat penting sekali. Dan ini menyangkut pemerintah, saudara. Kiranya berkenan saudara-saudara saya sampaikan apa yang telah terjadi. Karena memang ini sangat penting, perlu saya sampaikan. Agar menjadi kehati-hatian untuk pemerintah, untuk negara, untuk bangsa, dan wabil khususnya untuk agama, saudara. Memang sih saya terkadang itu juga nggak elok berbicara tentang agama. Karena apa? Masih banyak yang lebih pas dan menghaki untuk orang-orang ini berbicara tentang agama. Maksud saya untuk para ustadz, kiai ataupun ulama-ulama lainnya. Tetapi kekritisan saya ini saya sampaikan kepada saudara-saudaraku, wabil khususnya kepada pemerintah, agar ini nih sangat berbahaya. Harus saya sampaikan di sini. Contoh, Pak Haji Surut Bato, ya Pak Haji, sehat Pak Haji ya? Oh ya, oke. Ini perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara semua karena ini sangat berbahaya. Tentu yang pertama untuk urusan agama. Agama ini adalah keyakinan, saudara. Yang kedua, ini berbahaya sangat untuk bangsa. Negara, ini bahaya. Nunggu hancurnya negara, nunggu perangnya agama. Baiklah, kalau begitu saudara, saya akan menyampaikan apa yang sangat penting. Mungkin menurut saudara-saudara yang gak memahami, mungkin ini dianggap tidak penting. Tetapi ini saudara, silakan ditonton, ada ceramah-ceramah seperti ini. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Man sana fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sana fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Video ini poinnya adalah yang saya simak dari ceramahnya Ustadz Abdul Somad mengenai pemberian izin tempat ibadah non-muslim atau gereja contohnya. Itu ketika ada orang yang memberikan izin tempat ibadah tersebut, maka akan mendapatkan dosa jariah. Artinya, saya baru sadar bahwa selama ini banyak kontroversi tentang para pejabat daerah melarang memberikan izin untuk tempat ibadah umat Kristen. Ternyata ada ceramah-ceramah seperti ini ternyata. Ya. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Dosa jariahnya mengalir terus. Coba Bapak pemerintah, Bapak Menteri Agama, Bapak yang khusus untuk menangani tentang paham-paham seperti ini, para pejabat, para aparatur negara, Anda kemana? Pak, Bu, saya kasih tahu ya. Beberapa hari ini saya meriang itu karena saya itu aktif di TikTok.
Bapak Ibu tahu nggak di TikTok itu seperti apa? Di TikTok rupanya menjadikan ajang debat lintas agama. Maka sering saya kadang-kadang masuk ke room-room seperti itu. Sampai saya masuk ke dalam room tersebut, saya sampaikan secara gamblang dan jelas tanpa tedeng aling-aling. Apa yang saya sampaikan? Berdebat yang beda keyakinan, mau itu ustadz, mau itu kiai, mau itu pendeta, mau itu jabat titelnya profesor, menjadi goblok otomatis. Jadi mendebatkan agama yang bukan keyakinannya otomatis akan menjadi goblok otomatis. Otomatis akan menjadi goblok. Bapak, Ibu semuanya, pemerintah, apakah nunggu perang saudara? Apakah nunggu perpecahan ini? Perpecahan dalam urusan agama, urusan keyakinan? Apakah nunggu terpecah belah kerukunan antar umat beragama? Saya itu loh ngomong seperti ini hampir capek. Ya wajar Bapak Ibu, Bapak pemerintah, ketika ada saudara kita yang agamanya Kristen bangun gereja, tidak diberikan izin. Ya wajar Pak, kalau memberikan izin, maka pejabatnya akan mendapatkan dosa jariah. Dosanya itu akan mengalir terus sampai kapanpun. Seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila bi. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng bisa dibelangkung malaikat, teng gelompang teng gelompang teng gelompang teng gelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Sebetulnya pemerintah ini mampu apa tidak? Becus apa tidak? Mengatur regulasi tentang paham-paham seperti ini. Contoh, ketika ini undang-undang sudah mengatur ada regulasinya. Ketika seorang pendakwah mendakwahkan sesuatu yang model-model seperti ini sudah menjadi larangan. Pemerintah ini becus apa tidak? Pak, becus apa tidak? Anda itu dikasih anggaran yang besar, Anda dikasih jabatan, Anda dikasih amanah untuk memangku sebuah amanah undang-undang untuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, mampu apa tidak? Jancuk tenan, aku kesel ngomong aslinya apa-apa ini dia. Ngomong wis lembut-lembut ngene iki jengkel dhewe ya. Ayo, ke zaman jembot nganti zaman saiki wis merdeka kok bisa kayak ngono wae. Gebluk tenan. Di Swedia pembakaran terhadap kitab suci Al-Quran. Ya. Akhirnya apa? Sampai ke Indonesia. Ribut sampai kita menentang itu nggak benar. Tahu nggak kenapa? Ini diawali dari hal-hal yang seperti itu. Yang Kristen ngeledek orang Islam. Yang Kristen ngecek, ini oknum ini para bajingan-bajingan itu. Saudara, makanya saudara-saudaraku yang beragama Kristen, maupun Anda saudara-saudaraku para pendeta, Pak, kita orang Islam sama orang Kristen itu harus bersatu. Harus kompak sama-sama, mempak sama-sama memerangi saudara-saudaramu walaupun seiman. Yang memiliki paham seperti itu. Artinya, Anda jangan lihat walaupun itu sama-sama Kristen yang seiman dengan Anda,
Ketika saudaramu yang katanya seiman dengan Anda, dia ekstrim radikal, menghina Islam, menghina nabiku, menghina Allahku, saya mohon tegurlah, nasihatilah. Kalau nekat, maka perangilah saudara-saudaraku. Sama halnya seperti saya, Bapak Pendeta. Kami tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ketika saudaraku yang ngakunya seiman dengan saya, orang muslim pun ketika melakukan seperti itu, saya hajar. Kalau sudah dinasihati tidak bisa. Mari kita bersatu, kalian saudara-saudaraku umat Kristen, dengan kami umat Islam, bersatulah. Saya ngomong kayak begini karena apa? Di TikTok, di aplikasi-aplikasi lain, dijadikan ajang-ajang debat-debat lintas agama yang isinya adalah melahirkan netizen menjadi radikal. Yang Kristen menjadi radikal, yang Islam menjadi radikal. Bahkan orang-orang Kristen tolol oknum gampang sekali mengutip hadis, mengutip kitab suci Al-Quran yang menjadi keyakinan kami. Betapa kurang ajarnya mereka. Masya Allah. Nanti yang saudara kami yang mengaku agamanya Islam sama mengutip Alkitab yang bukan keyakinannya. Akhirnya menghina-hina lah, itu Yesus Tuhan kok manusia, inilah dan lain-lain lah. Itu jujur saya boleh katakan di sini dan saya pertanggungjawabkan, mereka adalah orang-orang goblok.